Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nugra Firdaus dengan NPM 2415061115. Di sini saya akan melakukan post test yang dilaksanakan yang aspek saya itu KASMI. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu untuk mengupdate sudo apt update untuk memperbarui Linux kita atau Ubuntu kita itu sendiri agar berjalan dengan lancar. Kita update terlebih dahulu, mungkin agak memakan waktu yang cukup lama. Setelah sudah kita update, selanjutnya kita install dulu sudo apt install MySQL karena kita ingin menggunakan menggunakan database menggunakan MySQL. Kita sudah berhasil install. Selanjutnya kita masuk ke MySQL. Setelah kita memasuki MySQL, kita create terlebih dahulu database-nya yang bernama secure appdb. Selanjutnya kita dan sudah terbuat. Selanjutnya kita akan menggunakan database tersebut. Kita menggunakan use secure appdb. Setelah kita sudah masuk, kita akan meng-create table terlebih dahulu. Table yang isinya itu nama tabelnya adalah staff yang berisi ID-nya itu integer dengan auto increment, dimana kalau kita menambahkan sebuah staff ID, dia akan langsung otomatis ID-nya itu menambah dengan tipe data primary key. Selanjutnya ada namanya kolom nama, yaitu menggunakan variabel varchar dengan banyaknya kita buat 100 saja agar ini mudah. Selanjutnya setelah nama kita buat jabatan, kolom jabatan dengan varchar juga yang isinya itu 100 juga, 100 digit. Setelah kita sudah membuatnya, kita selesaikan. Terdapat error sebelumnya. Wait. Create. Sebentar teman-teman, terdapat kesalahan. Oh, lupa koma. Kita bisa gini nggak? Bisa. Kita terdapat koma di setelah nama. Salah. Nah, error juga, kenapa ya? SQL syntax check the manual correspond to your at line 1 create table. Apakah ada yang salah teman-teman? Oh, kita tidak pakai tutup kurung kembali nampaknya. Kesalahan. Nah, setelah sudah sudah terbuat tabel database-nya, kita memasukkan data menggunakan perintah insert untuk tabel staff yang dimana kita akan mengisi nama dan jabatan karena ID-nya itu sudah auto increment, jadi kita tidak perlu memasukkan ID-nya. Dengan values kita masukkan saja. Oh ya, jangan lupa pakai tanda petik 1 karena ini varchar. Ajis
Selanjutnya jabatannya itu manager. Manager. Terus tutup kurung, terus kita titik titik koma. Oh, kurang satu S nya F nya. Tadi staffnya ada 2 F nya. Nah, kita F. Nah, sudah terbuat. Selanjutnya kita akan menggunakan akan membuat user, create user, yaitu app user dengan localhost, lalu akan memberikan passwordnya itu identify passwordnya itu password 123 yang sesuai dengan ada 2 ya, jangan lupa. Password ada 2 sesuai dengan perintah apa namanya, hostess. Nah, sudah terbuat. Setelah kita membuat apa namanya, user tersebut, kita akan memberikan privilege atau sebuah akses yang khusus, yaitu dengan apa namanya, perintah grand select. Selanjutnya itu sekalian menambahkan untuk di secure app db. Kita pakai all karena kita mau menambahkan semuanya. Untuk usernya itu yang tadi kita buat, app user localhost dengan nambahkan, oh salah, ini bukan titik koma, salah. Nah, setelah itu menambahkan flash privileges iya bukan privileges deh, nanti kita exit. Kok masih belum bisa ya? Grand select exit. Kita coba ini privileges. Kita coba seperti ini teman-teman. Query oke. Harusnya sudah coba kita select terlebih dahulu. Select all stuff. Aduh. No. Bukan. Select all from stuff. Kok tidak bisa ya? Apakah harus seperti ini? Select all from stuff. No. Kenapa tidak? Kita use terlebih dahulu deh, Pak. Kita sudah keluar dari MySQL, lupa. Kita login dulu. MySQL min root aduh salah root. Nama database kita tadi itu app user min p kan, tidak passwordnya tadi password 123. Selanjutnya kita akan masuk ke database kita, yaitu secure app db. Apakah ada yang salah?
hmm, akses deny harusnya sudah benar kan, tadi saya masuk lewat itu kan. Coba kita select aja, select all from staff. Kenapa kita tidak bisa akses ya? Use secure app db. Kita harus masuk ke kenapa kita tidak bisa masuk di bagian privilege ya? Bagaimana ini ya? Saya pun tidak tahu sebenarnya kenapa seperti ini ya. Akses deny kalau kita show databases information scale kok tidak masuk ya, mungkin ada sedikit kesalahan di situ. Selanjutnya kita melanjut ke tahap yang kedua saja, yaitu kita karena tadi kan hanya istilahnya itu hanya mengecek saja, dimana kita sudo apt install apache 2 y. Kita exit dulu pak, exit. Nah, sudo apt install apache 2. Setelah kita sudah install, kita langsung membuat directory sudo make-dir, dimana directory itu pakai npm, tidak perlu untuk apa namanya password. Untuk public juga kita buat var www itu untuk internal ya, kita buat dua internal, buat dua directory. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah pesan itu dengan echo welcome public untuk kita masukkan ke public. Kok public welcome. Kita menggunakan pipeline untuk sudo t untuk di bagian var www kebanyakan publik dan indeks dengan html. Nah, sudah terbuat, dimana kita akan membuatnya juga untuk internalnya. Kita di sini hapus internal, dan untuk public ini kita ganti menjadi internal, dan indeksnya tetap HTML. Sudah terbuat untuk public dan internalnya. Selanjutnya kita akan sudo nano untuk menambahkan sebuah perintah di dalam file yang akan kita masukkan, yaitu size variable di bagian public
teman-teman, ini untuk konfigurasinya. Nah, setelah kita masuk, kita akan memasukkan virtual host ini 60. Selanjutnya itu untuk server name-nya yaitu www.secure.local. Saja untuk dokumennya itu dokumen root itu adalah var www public. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan untuk salah. Nah, ini dia. Virtual host. Oh, ini kurang R. Nah, virtual host seperti ini. Selanjutnya sudah, kita akan Ctrl X untuk save-nya. No such directory. Benar harusnya. Dokumen rootnya itu di var public. Iya nggak sih? Var public kan tadi. Iya, ini benar. www public versi 80 benar harusnya. Terdapat kesalahan di manakah kita ini, teman-teman? Coba kita buat ini. Save modis buffer yes. No such file directory. Kenapa masih belum bisa ya? Error writing. Kalau kita exit saja. Bagaimana kita exit? Kenapa tidak bisa ya, teman-teman? Wait. Terdapat kesalahan. Kita tambahkan ternyata. Kita akan masukkan di Apache 2 sites available available. Jadi di atas available apa available? Available deh ternyata. Typo. Waduh. Available internal.cnf. Selanjutnya kita masukkan lagi virtual host dengan ininya juga. Aduh, 80. Dengan server name-nya yaitu internal.secure.local dengan dokumen rootnya itu adalah var www internal. Selanjutnya untuk virtual nggak usah spasi host. Nah, seperti ini. Ctrl X. Oke.
masih belum bisa ternyata teman-teman. Apakah ada yang salah? Variable public conf, kenapa masih salah ya? Aduh, saya masih bingung ini. Kenapa salah di sini? Internal lokal public. Harusnya sudah bener loh. Direktorinya tadi. Kenapa masih salah ya? Nih kita lihat lagi ya kalau untuk memperjelas. Kita sudah var public, var internal. Coba kita ini aja deh, copy aja. Nah. Kenapa ya langsung tidak bisa? Kenapa masih tidak bisa ya teman-teman? Public main road spasi. Kenapa masih tidak bisa ya? No way. No such file or directory ya. Harusnya kita buat file dulu ya. Terdapat error. Jadi tidak bisa keluar nih teman-teman. Exit saja deh. Ctrl C juga nggak bisa. Udah kita cancel aja. Selanjutnya kita aktifkan virtual hostnya dengan perintah sudo e2 site public .f. Nah kan dia tidak terdeteksi karena tadi ada yang salah. Set public does not exist. Kenapa ya? Coba kita benerin sudo ya. Sudo nano etc apache 2 sites alpha tadi gimana ya? Available public .f. Tuh dia doesn't exist. Lah, typo lagi. Astaga, typo lagi kita teman-teman. Available. Nah. Anjay. Salah. Available. Nah, ini baru bisa teman-teman. Ini baru virtual host. Nah itu tadi ada sedikit kebalik. Sedikit apa namanya? Typo server name-nya yaitu www.secure.local. Kemudian untuk
dokumennya, dokumen rootnya itu adalah tadi var www public. Nice, ini baru kita tutup virtual host. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk yang lainnya, ke di apa namanya, yang internal, etc Apache 2. Terus untuk sites available internal.conf, kita akan memasukkan ini di luar nggak sih harus etc ini. Iya, kita nanti ini sampai sini aja deh, salah kita exit. Nah, sudah terbuat. Selanjutnya kita ini juga tapi yang apa namanya, internal. Nah, hampir sama isinya, yaitu virtual host 80 dengan server name-nya sama. Server name-nya itu internal intranet secure.local. Untuk dokumen rootnya, dokumen root itu adalah var tobacco internal dengan ininya virtual host x y ya. Soalnya kita sudo ini aja deh, kita ke atas aja. Nah, untuk publicnya, enabling sites you need to run system CTL reload. Oke. Selanjutnya nanti kita akan buat itu yang terlebih, kita buat internal. Nah, setelah itu kita sudo systemctl untuk restart Apache 2 nya. Nah, seperti itu. Untuk ininya tahap 3-nya itu local domain mappingnya, kita buat sudo nano untuk etc host. Nah, di sini kita tambahkan untuk secure lokalnya itu sama, yaitu 120.0.0.1 untuk www. Ini ditambahnya di mana ya? Coba kita aja secure.local. Ini kita tambahkan juga, yaitu 120.0.0.1 dengan intranet.secure.local. Ini kita tambahin lagi, yaitu 120.0.0.1 yaitu mail.secure.local. Setelah itu kita menggunakan perintah ping www.secure.local ya untuk verifikasinya. Sudo ping ini secure.local. No way, pingnya belum, jadi kita install terlebih dahulu. Install ping.
pakai crawl aja lah. Crawl www.secure.local. Could not resolve. Crawl intranet.secure.local. Fail juga. Ini tidak bisa masuk ke server yang tadi, mungkin itu yang dari awal. Kita lanjut aja deh ke sudo apt squid. Maafkah sebelumnya tidak sempurna karena terdapat beberapa kesalahan mungkin di sebelumnya yang saya lewatkan. Script HTTP portnya di mana? HTTP port wait, kenapa cuma ini ya? Kita cari terlebih dahulu. Intrasite intranet site TP port 808. Mana dia, teman-teman? HTTP 8080. Bisa find out nggak sih? Nggak ada ternyata. Coba kontrol Q. Oh, bisa. HTTP port 8080 not found anjay. Ini aja deh, HCL intranet not found juga. Jadi beneran nggak ada. Apa di bawah? Ini harusnya dari sini. CR mulai dari sini ya.
sih? Coba kita ini aja deh. Halo. Nah, ada lagi nggak selain ini? Tambahin aja deh. Lebih banyak loh. Bukan ini berarti teman-teman. HTTP akses halo bismillah. Mana dong aksesnya? Coba akses deh. Akses ada juga lagi. Salah goblok. Aduh maaf. Salah. Ternyata tadi salah teman. Not found. Kita menuju paling bawah aja deh. Sudah. Kita restart squidnya. Restart. Lah iya salah. Tidak ada ya teman-teman ya. Gagal kayaknya. Dia lama ya. Restartnya lama teman-teman squidnya. Nah, sudah. Setelah ini kita crawl, semoga bisa kayaknya sih, tapi enggak ya. HTTP 127.0.0.1 semoga bisa, tapi 8080 HTTP www.secure.local bismillah. Fail. Karena tidak ada ya teman-teman. Emang sedikit terjadi kesalahan tadi yang nggak bisa sempurna untuk apa namanya, post test saya kali ini. Secure. Yap, sama-sama tidak bisa. Kita lanjut ke postfix-nya saja. Kita masuk ke postfix, yaitu sudo pt install post. Mungkin agak lama karena saya baru download postfix. Kita lihat dulu sudah berapa lama kita record.
40 menit. Maaf terlalu lama karena saya tidak di-cut karena buru-buru. Makin lama ya di sini, kita pause dulu aja deh. Kita pause terlebih dahulu. Di mana tombol pause? Bisa nggak sih di pause? Nggak bisa di pause ya? Oh, tidak bisa di pause teman-teman. Bisa di pause ya? Tidak bisa di pause. Deh, kita lanjut aja ya. Semoga nggak lama. Tapi sepertinya lumayan lama. Tidak apa, kita tunggu saja. Untuk proses kali ini mungkin ya saya tidak bisa bilang banyak. Bismillah, cepat. Semoga laptop saya tidak, laptopnya cukup ya teman-teman. Saya tidak tahu mengepause ini seperti apa untuk itu. Soalnya kalau misalkan untuk di apa namanya, digabung videonya mungkin tidak cukup untuk waktunya yang sampai deadline. Jadi ini mungkin saya lanjutkan saja. Ya, sudah sebentar lagi sudah selesai. Yuk, jangan stuck teman-teman. Let's go. Dia nge-stuck teman-teman di progress 33%. Apakah akan lama di sini? Semoga saja tidak. Baterai saya masih banyak. Stuck teman-teman di 33% kita. Kenapa dia nge-stuck ya? Berikan jawaban di kolom komentar teman-teman. Siap. Dia nge-stuck. Oke. Kita tunggu saja, mungkin 5 menit. Jika tidak ada perubahan akan saya close. Kita ulangi kembali di bagian squidnya, pause fix maksud saya. Control C, exit, coba. Dia ngaruh juga teman-teman. Dia masih progress 33% dan tidak bisa di pencet apa-apa. General May Configuration type-nya lama mungkin. Kita ulangi saja ya teman-teman, dikarenakan ribut aja, mungkin diribut. Kita ribut terlebih dahulu. Lah,
saja dan memakan waktu yang lama. Nah, kita langsung saja untuk sudo sistem CTL-nya kita menggunakan kita untuk statusnya MySQL Apache 2 Squid dan Postfix. Sebenarnya karena Postfix masih terkendala, kita ini saja terlebih dahulu dan semuanya aktif, dimana untuk SQL, Apache dan Squidnya. Kenapa ini? Nah, kalau kita misalkan download terlebih dahulu, kalau misalkan lama kita sudahi saja, tidak apa karena terdapat terkendala. Sudah pt install Postfix. Was intro configuration problem sudo apt install Postfix. Kenapa tidak bisa Postfix-nya? Udah, kita masuk ke ini aja, putih coba. Itu 92.168.56.10. Sudo apt install Postfix. Intrup juga karena tadi terdapat apa namanya, kesalahan nungguinnya lama tadi. Mungkin cukup sekian saja untuk video presentasi apa namanya, post test kali ini. Mohon maaf jika terdapat kebanyakan kekurangan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, teman-teman dan kakak-kakak.